Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak soleh soleha dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk pembelajaran tematik ya, yaitu hari ini bab menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan ya. Silakan ya menyimak penjelasan Bapak ya. Baik anak soleh soleha, sebelum Bapak menjelaskan tentang terjadinya hujan, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48, yang artinya dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikan berkumpal-kumpal, lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah, di situ merupakan penjelasan dari Quran surat Ar-Rum, bahwasanya hujan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik anak soleh, Bapak akan sedikit menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan yang selama ini kita sering gitu ya melihat dan merasakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya hujan ya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini ada sebuah gambar ya. Ada daratan tinggi dan daratan rendah ya. Kita tahu bahwasanya air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah ya, baik itu dari pegunungan, dari bukit, dari pedesaan. Air itu akan mengalir ke dataran rendah, kemana? Mengalir ke laut. Nah, setelah air mengumpul di dataran rendah di laut, kemudian air itu menguap. Bagaimana proses terjadinya menguap? Proses terjadinya penguapan yaitu karena adanya panas dari energi matahari gitu ya, karena matahari itu mengandung energi yang sangat panas gitu ya, sehingga air yang terkena energi cahaya tadi mengalami penguapan gitu ya. Setelah mengalami penguapan, uap itu akan mengumpul menjadi satu di atas permukaan bumi. Kemudian awan-awan tadi itu mengumpul karena di atas permukaan bumi itu suhunya sangat rendah, sehingga awan-awannya mengumpul tadi akan mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu bisa kita sebut dengan mencair. Nah, proses awan terjadilah di situ menjadi rintik-rintik hujan ya. Rintik-rintik hujan itu yang bisa kita ketahui atau rasakan ketika hujan turun ya. Nah, ketika hujan turun baik di permukaan tinggi ya, pegunungan, di pedesaan itu, air itu akan kembali ke suatu tempat yang rendah ya, bisa ke laut, ke sungai ya, dan akan menempati posisi yang paling rendah dan akan mengumpul menjadi satu ya. Contoh misalnya pada gambar di sini ya, yaitu air itu dari pegunungan menuju ke laut. Selanjutnya pun sama ya. Setelah sampai di laut mengalami penguapan, uap itu naik ke atas ke langit, kemudian mengumpul menjadi satu, menjadi titik hujan dan turun ke bumi ya, atau di suatu daerah tempat ya, kembali lagi ke danau ya. Prosesnya berputar ya. Nah, proses tersebut dinamakan siklus hidrologi ya. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini.
anak soleh soleha tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi